Blavatsky meninggal pada tahun 1891, secara resmi karena flu. Tetapi mari kita pertimbangkan ini sejenak. Seorang wanita yang mendedikasikan seluruh hidupnya untuk mengungkapkan kebenaran yang tidak ingin diungkapkan siapapun, tiba-tiba meninggal karena flu biasa? Wanita yang sama yang menentang Vatikan, mengungkap penipuan spiritualisme komersial, dan berani mengklaim bahwa seseorang digunakan sebagai sumber kekuatan sejak lahir. Ini tidak masuk akal. Dan ketika sesuatu tidak masuk akal, seringkali karena realitas yang jauh lebih besar sedang disembunyikan. Selama 3 tahun terakhir hidupnya, semuanya berubah. Elena mulai menulis dan berbicara tentang subjek yang bahkan para teosofis anggap terlalu berbahaya. Dia melewati batas yang tak terlihat, batas yang memisahkan pengetahuan resmi dari apa yang tidak boleh diucapkan dengan lantang. Dan konsekuensinya langsung terasa. Apa yang akan Anda temukan tidak ditemukan dalam buku teks sejarah atau biografi resmi. Ini terbukti dalam manuskrip yang dibakarnya sebelum meninggal, dalam surat-surat yang disensor, dan dalam pola pembisuan yang jelas yang berulang setiap kali seseorang terlalu dekat dengan kebenaran. Saya tahu Anda telah mendengar teori tentang kematiannya. Tetapi apa yang akan saya sampaikan selanjutnya melampaui teori. Ini adalah fakta-fakta yang terdokumentasi, yang dengan sengaja dihilangkan dari narasi resmi. Mari kita mulai dengan tubuhnya. Laporan medis dari tahun-tahun terakhir Blavatsky berisi detail yang tidak disebutkan siapapun. Organ-organnya memburuk dengan cara yang jauh dari konsisten dengan flu biasa. Jantungnya membesar secara tidak normal. Ginjalnya gagal berfungsi sepenuhnya. Sistem sarafnya runtuh. Ini bukan gambaran flu berat. Ini lebih mirip tubuh seseorang yang secara sistematis dikuras, hari demi hari, selama bertahun-tahun. Sebelum Anda berpikir saya melebih-lebihkan, mari kita lihat apa yang dia sendiri tulis dalam surat pribadi kepada salah satu murid terdekatnya, Archibald Keightley. Di dalamnya, dia mengaku merasa ada sesuatu yang menguras kekuatan hidupnya, terutama di malam hari. Dia akan bangun kelelahan, dengan sesak di dada, berkeringat dingin, merasa seolah-olah beban yang menghancurkan menimpanya. Kata-kata ini tidak dipilih secara acak. Blavatsky telah menghabiskan puluhan tahun mempelajari okultisme praktis. Ia sangat memahami apa itu serangan psikis. Ia telah menjelaskan mekanismenya dalam beberapa teks, menjelaskan bagaimana entitas atau penyihir tertentu dapat menguras energi kehidupan seseorang. Dalam surat-surat pribadi yang terungkap beberapa dekade kemudian, ia mengaku menjadi target serangan tersebut. Namun, ia tidak pernah menyatakannya secara publik. Mengapa? Karena ia tahu bahwa dengan mengakui berada di bawah serangan okultisme, ia akan dicap gila, delusi, seseorang yang mencari alasan untuk kelemahannya. Polanya selalu sama. Pertama, mendiskreditkan, kemudian mengejek. Dan jika itu belum cukup, maka akan terjadi keheningan terakhir. Para dokter yang merawatnya di bulan-bulan terakhirnya mencatat bahwa tidak ada yang berhasil. Tidak ada pengobatan yang memperbaiki kondisinya. Tubuhnya tampaknya telah berhenti merespons. Dr. Ashton Ellis menulis dalam catatan pribadinya bahwa ia belum pernah mengamati kasus serupa. Seolah-olah energi hidupnya sedang dikuras oleh sesuatu yang tidak dapat diidentifikasi atau diobati oleh pengobatan. Catatan-catatan ini baru ditemukan ketika arsipnya diwariskan kepada sebuah universitas pada tahun 1950-an. Sebelumnya, tidak ada yang membicarakannya. Karena itu tidak sesuai dengan narasi resmi. Wanita tua yang lemah terserang flu, lalu meninggal. Tamat. Namun tubuhnya memburuk dari dalam dengan cara yang hanya dapat dijelaskan dengan memahami vampirisme energi pada tingkat okultisme. Setidaknya, dia mengerti. Dia tahu apa yang terjadi padanya. Jadi mengapa dia tidak melindungi dirinya sendiri? Mengapa seorang wanita yang terlatih dalam semua teknik bela diri, yang berhubungan dengan para guru yang dianggap telah mencapai tingkat spiritual tinggi, membiarkan dirinya dihancurkan? Kita akan kembali ke sana nanti. Mari kita bicara tentang manuskrip itu. Selama bulan-bulan terakhir hidupnya, Elena sedang mengerjakan sebuah teks rahasia. Itu bukan volume baru dari doktrin rahasia,
atau esai teosofi sederhana. Itu adalah sesuatu yang lain. Sebuah teks yang dia simpan rapat-rapat, yang tidak dia tunjukkan kepada siapapun, yang sebagian besar dia tulis di malam hari. Mereka yang tinggal bersamanya menceritakan mendengar dia menulis dengan panik hingga fajar. Ketika ditanya, dia akan mengelak atau menjawab, "Kau akan mengerti pada waktunya." 3 hari sebelum kematiannya, dia memanggil Countess Constance Wachtmeister, salah satu dari sedikit orang yang dia percaya sepenuhnya, dan memerintahkannya untuk membakar semuanya. Manuskrip, catatan, draft. Semuanya. Countess memprotes, dengan alasan bahwa teks tersebut mungkin sangat penting. Tetapi Elena bersikeras, "Bakar sekarang juga, di depanku. Jangan sampai ada yang tersisa." Dan mereka menurutinya. Versi resmi menyatakan bahwa ia mengigau karena demam. Namun, Countess tetap mempertahankan hingga akhir hayatnya bahwa Elena sepenuhnya sadar. Ia tahu persis apa yang sedang dilakukannya. Mengapa seorang wanita yang telah mendedikasikan hidupnya untuk menyebarkan pengetahuan memutuskan untuk menghancurkan apa yang dianggapnya sebagai karya terpentingnya? 2 hipotesis. Ia berpikir telah melakukan kesalahan yang tidak dapat diperbaiki, atau ia menyadari telah melangkah terlalu jauh, bahwa informasi ini terlalu berbahaya untuk ada. Namun demikian, fragmen-fragmen telah bertahan, bukan dari manuskrip itu sendiri, tetapi dari surat-surat yang ditulis sekitar waktu yang sama. Di dalamnya, ia menyebutkan hierarki okultisme yang melampaui apapun yang telah ia ungkapkan hingga saat itu. Ia menyarankan bahwa para guru agung yang telah ia promosikan dengan begitu gigih bukanlah persis seperti yang ia yakini. Ia tidak membuat tuduhan langsung, tetapi orang merasakan penarikan diri, koreksi, peringatan. Dalam surat yang kurang dikenal yang ditujukan kepada seorang anggota yang berbeda pendapat dari masyarakat teosofi, ia menulis, "Ada kekuatan yang ingin Anda percaya bahwa Anda sedang berevolusi. Selama Anda mempercayainya, Anda terus melakukan persis apa yang mereka harapkan dari Anda." Dia tidak menyebutkan nama kekuatan-kekuatan ini, tetapi menegaskan bahwa mereka terorganisir dan bahwa mereka mendapat keuntungan dari keberadaan Anda di alam ini. Jika bahkan pendiri teosofi mengakui telah tertipu, apalagi yang tersisa untuk dipercaya? Justru pembalikan inilah yang membuatnya berbahaya. Seseorang yang mengecam sistem dari dalam merupakan ancaman yang jauh lebih besar daripada sekadar lawan. Serangan semakin intensif ketika dia mulai mempertanyakan para guru. Dia berbicara tentang tanda-tanda di tubuhnya saat bangun tidur, tentang rasa sakit yang tidak dapat dijelaskan, tentang kehadiran yang menindas. Bagi siapapun yang benar-benar mengenal okultisme, fenomena ini bukanlah hal yang absurd. Kemudian ada konferensi pribadi di London, yang diperuntukkan bagi lingkaran kecil teosofis tingkat lanjut. Catatan resminya telah hilang. Tetapi surat-surat dari para peserta melaporkan bahwa dia menyatakan, "Anda pikir Anda sedang berevolusi, tetapi Anda sedang diamati, dikategorikan, dipersiapkan untuk sesuatu yang lain. Anda adalah sumber daya." Ia dilaporkan menambahkan bahwa bumi bukanlah sekolah, melainkan ladang. Beberapa hari kemudian, ia mengalami penurunan kesehatan yang parah. Kebetulan? Mungkin. Tetapi serangkaian kebetulan menunjukkan sebuah pola. Ia telah menjanjikan 6 jilid doktrin rahasia. Hanya 2 yang diterbitkan selama hidupnya. Jilid ketiga, yang menurutnya sangat penting, tidak pernah diselesaikan. Fragmen-fragmennya masih tersisa, mengungkapkan mekanisme reinkarnasi yang sebenarnya. Siapa yang mengendalikan proses tersebut, bagaimana cara melepaskan diri dari siklus, dan entitas yang terlibat. Seandainya informasi ini dipublikasikan dalam bentuk praktis, sistem tersebut akan terancam. Setelah kematiannya, masyarakat teosofi secara radikal mengubah arah. Ajaran-ajarannya dilunakan, dibuat lebih mudah diterima, lebih komersial. Radikalisme menghilang. Di jantung semua ini terletak wahyu yang sedang ia dekati. Anda tidak di sini untuk berevolusi. Evolusi ada, pembelajaran ada, tetapi itu bukanlah tujuan utama. Anda adalah sumber energi. Bumi bukanlah sekolah spiritual.
Ini adalah ladang energi. Ia memahami bahwa reinkarnasi bukanlah proses yang netral dan otomatis, tetapi proses yang dikelola oleh hierarki dengan kepentingannya sendiri. Emosi manusia, ketakutan, penderitaan, kegembiraan yang mendalam, menghasilkan energi yang dieksploitasi. Dalam The Secret Doctrine, ia merujuk pada penguasa karma, yang digambarkan sebagai administrator sistem, bukan sebagai entitas yang sepenuhnya baik hati. Dalam tulisan-tulisan selanjutnya, ia menjadi lebih lugas. Umat manusia diperlakukan seperti kawanan energi. Sistem keagamaan mempertahankan siklus dengan menjanjikan evolusi di masa depan, terus-menerus menunda pembebasan. Reinkarnasi adalah sebuah kontrak. Kontrak yang secara otomatis diperbarui, yang tidak ada seorang pun berpikir untuk menolaknya. Ia sedang bersiap untuk menjelaskan bagaimana cara memutusnya. Dan mungkin itulah yang menghukumnya. Seorang Buddha yang mengeluh dapat ditoleransi. Seorang Buddha yang tahu bagaimana membebaskan dirinya sendiri dan mengajarkan orang lain untuk melakukan hal yang sama tidak. Ia membakar manuskrip itu bukan karena isinya salah, tetapi karena terlalu berbahaya. Tetapi ia meninggalkan petunjuk, tersebar di seluruh surat dan tulisannya. Pesan itu sederhana, Anda tidak harus tetap berada dalam siklus tersebut. Anda hanya menjadi tahanan selama Anda percaya bahwa Anda adalah tahanan. Kekuatan terletak pada kesadaran dan kemampuan untuk menolak. Itulah rahasianya. Itulah yang konon menentukan nasibnya. Bukan flu. Bukan usia. Tapi pengetahuan. Dan sekarang setelah Anda mengetahui ini, Anda punya pilihan, mengabaikan elemen-elemen ini dan kembali ke kenyamanan cerita-cerita yang menenangkan, atau mulai mempertanyakan, melihat di antara baris-barisnya. Karena begitu Anda melihat pertanyaan itu, mustahil untuk berpura-pura bahwa itu tidak ada. Sekarang setelah Anda memahami apa yang terjadi pada Blavatsky, saatnya untuk mengeksplorasi apa yang sebenarnya ia ungkapkan. Apa yang ia coba ajarkan di tahun-tahun terakhirnya jauh melampaui serangan pribadi, manuskrip rahasia, atau gangguan kesehatan misterius. Ini adalah wahyu tentang seluruh struktur realitas seperti yang diketahui kebanyakan orang. Anda lihat, Blavatsky menyadari bahwa dunia yang Anda alami, kehidupan yang Anda jalani, perjuangan yang Anda alami, kegembiraan yang Anda rayakan, adalah bagian dari sistem yang rumit, dirancang dengan presisi. Dan dalam sistem itu, manusia bukanlah agen bebas seperti yang kita pikirkan. Setiap emosi, setiap usaha, setiap lompatan keyakinan, dipanen. Bukan secara metaforis. Secara harfiah. Energi adalah mata uangnya, dan Anda adalah produknya. Ia mulai menyebutnya, peternakan, meskipun tidak secara langsung. Surat-surat dan fragmennya mengisyaratkan lapisan kendali, hierarki tak terlihat, birokrasi okultisme, kekuatan yang memanipulasi persepsi dan kepercayaan, memastikan kelanjutan siklus. Dan inilah bagian yang menakutkan, kekuatan-kekuatan ini cerdas, sabar, dan terorganisir. Mereka tidak bertindak secara kacau. Setiap agama, setiap sistem spiritual, setiap kode moral dirancang secara halus untuk membimbing Anda kembali kepada kepatuhan. Anda harus mempelajari ini, Anda belum siap, Anda membutuhkan inkarnasi lain, semua itu direkayasa. Blavatsky bahkan mulai memetakannya. Bukan secara sembarangan, tetapi dengan cermat. Dia telah mengidentifikasi entitas dan hierarki yang mengatur siapa yang bereinkarnasi, di mana, dan dalam kondisi apa. Dia mendokumentasikan cara energi mengalir dari kesadaran manusia ke dalam sistem. Dia menggambarkan teknik. Metode okultisme kuno, manipulasi psikis, pemanenan energi yang diatur secara ritual, yang digunakan untuk menjaga manusia tetap terikat. Dan dia memperingatkan bahwa ketidaktahuan adalah alat paling efektif yang dimiliki kekuatan-kekuatan ini. Karena jika manusia memahami mekanismenya, mereka dapat mulai memutus siklus tersebut. Pikirkanlah, implikasinya sangat besar. Setiap hukum, setiap norma sosial,
Setiap otoritas spiritual yang Anda percayai mungkin merupakan roda gigi dalam sistem yang menjaga siklus energi tetap berjalan. Itulah mengapa pengungkapannya sangat berbahaya. Pengungkapan itu mengancam fondasi struktur yang begitu mengakar sehingga bahkan mereka yang berada di dalamnya seringkali gagal menyadari keberadaannya. Nah, disinilah letaknya yang lebih menarik. Blavatsky tidak hanya memperingatkan tentang sistem tersebut. Dia meninggalkan petunjuk, fragmen, surat, referensi berkode, tentang metode untuk membebaskan diri. Bagaimana caranya? Dengan mengenali kontrak yang tanpa sadar telah Anda tanda tangani melalui reinkarnasi. Dengan mempelajari bahwa penderitaan Anda, keinginan Anda, keterikatan Anda, semuanya adalah mekanisme yang memicu sistem tersebut. Dengan secara sadar menarik persetujuan. Menolak untuk berpartisipasi dalam siklus energi. Dan justru inilah yang membuatnya menjadi target. Bukan hanya tulisannya, bukan hanya pengetahuannya, tetapi potensinya untuk mengajari umat manusia untuk menolak. Karena satu individu yang memahami mekanismenya, dan memilih untuk tidak patuh, menjadi ancaman. Kalikan itu dengan ribuan, jutaan, dan sistem akan runtuh. Itulah mengapa segala sesuatu di tahun-tahun terakhirnya, serangan terhadap kesehatannya, penghancuran manuskrip, pembungkaman oleh sekutu dan musuh, berkaitan dengan satu hal, penahanan. Berikut wawasan yang lebih mengerikan. Menurut beberapa suratnya yang masih ada, ia mulai curiga bahwa tidak semua guru yang telah naik ke surga itu baik hati. Beberapa adalah administrator dari sistem itu sendiri. Tokoh-tokoh yang dipuja sebagai pembimbing atau mentor ilahi, pada kenyataannya, bisa jadi agen yang mempertahankan kendali. Semakin banyak energi manusia yang dihasilkan dan dipanen, semakin kuat sistem tersebut. Dan semakin sedikit umat manusia menyadari bahwa mereka terjebak. Blavatsky juga mengisyaratkan aspek psikologis dari kendali ini. Mereka memanipulasi kepercayaan, keinginan, dan janji kemajuan. Evolusi spiritual, karma, reinkarnasi, semuanya dirancang untuk membuat Anda terus berjuang, berharap, dan patuh. Anda berpikir Anda sedang maju, tetapi pada kenyataannya, Anda menghasilkan energi. Tujuan utama sistem ini adalah untuk melanggengkan dirinya sendiri, menggunakan Anda sebagai sumber daya tanpa persetujuan sadar Anda. Dan pelajaran terpenting yang ditinggalkan Blavatsky bagi mereka yang dapat melihatnya, kebebasan itu mungkin. Penolakan secara sadar itu nyata. Kesadaran adalah kuncinya. Ia menyisipkan fragmen panduan praktis ke dalam tulisan-tulisannya yang masih ada, menunjukkan bahwa dengan memahami siklus, dengan melihat sistem apa adanya, seseorang dapat mulai membongkarnya dari dalam. Itu tidak mudah. Itu membutuhkan kesadaran, kebijaksanaan, dan keberanian. Tetapi itu dapat dicapai. Sekarang, bayangkan skala dari apa yang hampir ia ungkapkan dalam manuskrip yang hancur itu. Nama-nama entitas yang mengendalikan reinkarnasi, mekanisme pasti ekstraksi energi, dan metode terperinci untuk membebaskan diri dari siklus tersebut. Itulah mengapa manuskrip itu harus dibakar. Itulah mengapa ia tidak dapat menyelesaikan karyanya. Ini bukan hanya tentang ide, ini tentang pembebasan. Dan inilah kesimpulan utamanya. Jika Blavatsky, pendiri teosofi modern, menyadari bahwa ia telah disesatkan oleh sistem yang ia percayai, apa yang dapat kita pelajari tentang dunia yang kita pikir kita pahami? Ini mengajak kita untuk bertanya, menggali lebih dalam, dan melihat lebih jauh dari itu, narasi-narasi yang menenangkan tentang evolusi dan pertumbuhan spiritual. Pekerjaan yang sebenarnya bukanlah pada keyakinan buta, tetapi pada kesadaran, penolakan, dan merebut kembali energi Anda. Jadi, jika Anda mengambil satu hal dari bagian bonus ini, biarlah itu adalah ini. Sistem itu nyata, manipulasi itu nyata, tetapi kekuatan Anda juga nyata. Kesadaran mengubah segalanya. Mengenali, peternakan, adalah langkah pertama. Dan begitu Anda melihatnya, Anda tidak akan pernah bisa melupakannya. Tetapi melihatnya juga merupakan langkah pertama menuju kebebasan.